Turki. Baru Kan dari dalam dia sebuah provinsi dulu, provinsi dari kekhalifahan Turki. Bang, tapi kan Ada muftinya di situ. Palestina. Setelah itu kekhalifahan bubar, diruntuhkan, dijatuhkan oleh Kemal Atatürk, Bapak Pan Islami Turki, pendiri Turki modern. Dia mengkudeta kekaisaran dari Inggris. Turki runtuh, kerajaan Turki runtuh, berpecahlah semua kekhalifahan kerajaan Islam. Muncullah jadi negara Arab Saudi, negara Iran, negara Irak, dulu semua dalam satu kekhalifahan Turki Utsmani. Muncul negara-negara. Dan kenapa muncul juga negara-negara? Karena masa itu ketika kekhalifahan Turki Utsmani sudah mulai melemah, digerogoti di dalam, banyak Jews sudah mulai modern, sudah mulai tahu dia mandi, sudah mulai tahu dia bahan-bahan rempah-rempah, pergi dia ke menjajah ke negara-negara lain. Makanya ada Palestina. Setelah Turki, karena Turki ikut perang dunia pertama dan perang dunia kedua, dia kalah. Inggris kan selaku pemenang mengklaim pokoknya Palestina itu menjadi milik dia. Diberikanlah Palestina itu kepada bangsa Israel yang waktu itu orang-orang Yahudi Israel yang di Eropa, yang di Eropa kan. Di Eropa itu kan digerogoti masa perang dunia kedua kan. Adolf Hitler Jerman kan kesal sama si Yahudi ini karena menguasai perekonomian. Dia berdagang tapi dia tidak memberi kepada orang Eropa biasa. Nah dia kan lebih modern orangnya kan banyak mempelajari kitab suci. Maka orang Kristen kan enggak. Jadi dibuat perjanjian Balfour namanya, diberikan wilayah Palestina kepada Israel, kepada kelompok yang mengaku dirinya Israel. Tetapi orang Islam nggak mau sebenarnya. Di situ sudah ada negara Palestina, itu sudah ada sebelumnya, tapi tidak menyatakan diri memerdekakan karena mereka tidak dijajah. Palestina itu kan tidak dijajah, karena tempat Israel memang gitu ya. Bukan, di Palestina itu kan memang dikuasai oleh Turki. Masa Turki itu merupakan wilayah yang aman. Orang Islam boleh hidup di situ, orang Kristen boleh hidup di situ, orang Yahudi boleh hidup di situ, damai beribadah. Baru kok bisa berperang? Yahudian di Eropa ini karena dia telah mengklaim tadi mendapat persetujuan dari Inggris, dia datang ke ini, dia buat negara dia sendiri di situ, perang. Padahal waktu pertama-tama datang ditolong sama orang Palestina. Orang itu kan diusir, banyak Yahudi itu diusir dari Eropa, apalagi yang dari Jerman diusir, melarikan diri itu perang. Ada pertanyaan? Abang ada teka-teki aja. Kak, Ada pertanyaan. negara-negara. Kak, ini dia pertanyaan bisa naik tapi nggak bisa turun. Dia bisa naik tapi nggak bisa turun. Yang nggak tahu jangan jawab. Nggak tahu ya. Lama. Masa Umar itu kekuasaan Islam sampai wilayahnya ke Palestina. Dia mengalahkan orang Romawi yang dari Palestina. Itu perangnya namanya perang ada di buku apa tuh? Yang Khalida. Itu dah apa namanya perang apa? Ada di buku kakak. Perang Mu'tah apa? Perang dengan orang Romawi ya. Nah, yang menguasai Palestina. Pimpinan perangnya Khalid bin Walid.
itu yang panglima. jenderalnya. Pasukannya berjumlah 24.000 tentara. Pasukan apa tuh? Pasukan Islam yang pimpinan Khalid bin Walid yang melawan Romawi. Mana Pasukan Romawi tahu berapa jumlahnya? 25 juta. 450.000. 24.000 melawan 450.000. Kayak mana cara biar menang? Nah, Hantamnya 50 orang. dia kan orang tuh kan perangnya pagi sampai sore, pagi sampai Satu sore. orang. Malam istirahat, pagi sampai sore kan perang dah. Oh gitu. Nah, dah. Jadi si Khalid bin Walid ini membuat strategi apa? Dia pindah kelompoknya. Hari ini kelompok A di sudut kiri, kelompok B sudut kanan dah. Besok dia tukar, kelompok B di sini, kelompok A di sini. Kan bingung yang prajurit ini, cik, orang udah ganti. Nah, yang prajurit lawan ini sih, ini orang baru ya. Ah, itu di rocker terus diganti. Tiap Itu hari. bergerak terus bergerak di tengah itu lah. Sampai nggak ada bantuan datang kan? Ada bantuan kan? Tapi nggak banyak. Kalah Romawi pecah-pecah dia pergi pasukan Heraklius namanya. Raja Heraklius kan. Iya. Nah dikalahkan oleh yang mengalahkan Heraklius itulah dia Umar bin Khattab yang menyurati Heraklius pertama kan Nabi Muhammad. Iya. Setelah Palestina dikalahkan dibebaskan dari Romawi, Umar datang dari Madinah ke Palestina. Umar datang, dia salat di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu bukan masjid. Apa itu? Baitul Maqdis itu sebuah wilayah dia. Sebuah wilayah ada masjid dah. Ini di Dalam luar pula komplek, gitu. komplek kayak Masjidil Haram kan komplek yang jalan. Iya. Ada bukitnya, ada ininya, ada Ka'bahnya, ya kan. Baitul Maqdis juga gitu. Nah, jadi kalaupun ada Masjidil Aqsa kan, Masjidil Aqsa itu pun sebenarnya nggak mesti yang manapun harus B dia Masjidil Aqsa itu. Yang penting dia dalam komplek wilayah Baitul Maqdis. Nah, di situlah didirikan akhirnya namanya Masjid Dome of Rock. Itu masjid yang didirikan oleh Umar bin Khattab. Tapi sebelumnya dia salah di situ. Itu kan sebelum dikalahkan oleh Islam, komplek Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa itu kan di tempat beribadahnya orang Nasrani. Situ orang tuh. Orang Nasrani di situ pertamanya, yang kan Yahudi belum di situ. Yahudi kan terusir dia. Ketika Romawi datang, Yahudi terusir. Nah, datang Nabi Isa, baru dia kembali pelan-pelan. Tapi diusir juga kelompok Nabi Isa Nasrani. Baru setelah ditaklukkan oleh pasukan Islam, Umar bin Khattab, barulah Palestina itu dibebaskan, semua boleh beribadah di situ. Ada piagam Umar bin Khattab. Orang Islam boleh beribadah, orang Kristen boleh beribadah di situ, orang Nasrani, orang Yahudi boleh beribadah di situ, tapi nggak boleh perang-perang. Damai. Nah, tapi yang non Islam itu dia bayar pajak. Non Islam kan harus bayar pajak ke negara Islam. Orang Nasrani, orang Yahudi, orang penyembah berhala, orang Majusi, kalau dia masuk ke wilayah Islam, tinggal di wilayah Islam, dia harus bayar pajak. Kalau orang Islam nggak bayar pajak, dia bayar zakat. Seperti semua salam ini kan lain, pemerintahan kita kan bukan pemerintahan Islami, bukan pemerintahan sekuler. Nah, itu dia. Sampailah hilang damainya itu ketika Inggris pokoknya pasukan Romawi menyerang lagi